Bab 978, Membunuh Tanpa Pandang Bulu. Di dalam pagoda kecil, Sanderye mengikuti metode yang diajarkan oleh Yinia dan mulai melipat kisi-kisi ruang waktu di sekitarnya sedikit demi sedikit. Karena setiap kisi ruang waktu mengandung kekuatan ruang waktu yang sangat kuat, maka sangat sulit untuk mengendalikannya sendiri, apalagi tumpang tindih, lalu mengompresinya setelah tumpang tindih. Baginya, ini merupakan tantangan besar. Pada awalnya, dia secara alami gagal terus-menerus, tetapi dia tidak berkecil hati dan mencoba lagi dan lagi. Perlahan-lahan, hal itu mulai membuahkan hasil. Di bawah pohon kehidupan Tianxing, Jinan dan Yinia duduk berdampingan. Kedua wanita itu menopang dagunya dan mengangkat kepala kecilnya untuk melihat buah-buahan di pohon kehidupan Tianxing. Jinan tiba-tiba berkata, total ada 93.621 buah, 13.231 diantaranya bisa dimakan. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh ke arah Yinia dan berkata dengan penuh semangat, dengan buah-buahan ini, kita bisa membuka satu silsilah keluarga mandiri. Yinia memutar matanya dan mengabaikannya. Jinan tersenyum dan berkata, guru pasti tidak akan setuju. Yinia tiba-tiba berkata, Jinan, penguasa Tianxing begitu kuat, bagaimana dia bisa terjebak? Senyuman Jinan berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh kesungguhan. Penguasa Tianxing. Di peradaban Tianxing, dua orang terkuat adalah penguasa Tianxing dan pengurus utama, dan penguasa Tianxing juga memiliki harta karun pertama peradaban Tianxing, api Tao Langit, dan harta karun kedua, buku Tianxing. Api Tao Langit adalah sumber segala api langit yang diciptakan semuanya diciptakan sesuai dengan bara api itu. Betapa dahsyatnya kekuatannya, hanya penguasa Tianxing yang tahu. Dan buku Tianxing ini ditulis oleh penguasa Tianxing generasi pertama. Konon berisi hukum tertinggi Tao. Tapi master yang tak tertandingi ditambah dua benda suci yang tak tertandingi, tapi dia terjebak. Alam semesta Wujian. Ada sedikit kekhawatiran di mata Yinia. Dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap peradaban Tianxing sekarang, tetapi dia masih memiliki perasaan terhadap dewa tertinggi Tianyun dan penguasa Tianxing. Dia diangkat menjadi pengurus karena ditunjuk oleh penguasa Tianxing. Tidak hanya itu, penguasa Tianxing juga menghadiahkan satu api langit kepada dia. Perlu disebutkan bahwa penguasa Tianxing tidak diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya, namun dipilih oleh semua orang. Setiap generasi penguasa Tianxing dan setiap generasi pengurus utama merupakan buah terbaik dari peradaban Tianxing. Jinan melirik Yinia di sampingnya. Dia tahu bahwa Yinia pasti masih memiliki perasaan terhadap peradaban Tianxing, tetapi karena hal seperti ini terjadi sekarang, Yinia tidak bisa memaafkan peradaban Tianxing dengan mudah. Namun kalau dia menjadi penguasa Tianxing, maka Yinia pasti akan memaafkannya. Mereka berasal dari ranting yang sama. Meski dulu mereka sering bertengkar, keesokan harinya mereka akan berbaikan. Memikirkan hal ini, Jinan menjadi bahagia lagi. Saat ini, Jinan sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba berkata, ayo pergi. Sambil berkata begitu, dia menarik Yinia menjauh dari pagoda kecil. Di luar, bayangan api muncul di depan kedua wanita itu. Bayangan api itu membungkuk sedikit dan kemudian berkata, Ketua Aula, dia membuat janji dengan Tuan Muda Ye di domain naik surga untuk pertempuran yang menentukan 3 hari kemudian. Pertempuran yang menentukan. Jinan sedikit mengernyit. Dia menjilat manisan haunya dan berkata, pergilah. Bayangan api membungkuk sedikit lalu melangkah mundur. Yinia tiba-tiba berkata, 30 tahun seharusnya cukup. Jinan berkata dengan serius, dia pasti tidak sendirian. Yinia bertanya, apakah kamu sudah menemukan ketua aula pertama aliansi jalan jahat? Jinan menggelengkan kepalanya, tidak. Yinia tiba-tiba merasa agak sulit dipercaya, peradaban Tianxing tidak bisa menemukannya. Jinan berkata dengan suara yang dalam, ketua aula pertama ini sangat misterius, aku bertanya kepada guru sebelumnya, dan guru mengatakan dia tidak tahu. Dia hanya tahu tentang ketua aula kedua dan dewa hukum jalan jahat. Wajah Yinia tiba-tiba menjadi gelap. Jinan berkata,
Apakah kamu ingin aku mengirim seseorang untuk membunuhnya? Sekarang dia memegang kekuatan besar dan menjadi sombong. Yinia memutar matanya ke arah Jinan. Jinan menguasai aula rahasia. Dia mampu dan juga kuat, tapi jelas mustahil membunuh ketua aula kedua hanya dengan mengandalkan aula rahasia. Kekuatan aliansi jalan jahat secara keseluruhan memang tidak sebaik peradaban Tianxing, namun tentunya tidak akan jauh lebih lemah. Kalau tidak, peradaban Tianxing tidak mungkin menandatangani perjanjian damai dengan mereka, khususnya Dewa Hukum Jalan Jahat. Bahkan Dewa Tertinggi Tianyun berbicara tentang pihak lain saat itu dengan agak khusyuk, belum lagi seluruh aliansi Jalan Jahat dan Ketua Aula Pertama serta Jalan Jahat legendaris yang membina kembali ratusan kelahiran. Yinia berkata, bantu saja cari tahu informasinya. Yang terbaik adalah membantu mencari tahu pembantu mana saja yang sudah dia panggil. Adapun hal lainnya, jangan lakukan apa-apa. Suamiku tidak membutuhkan bantuan dari peradaban Tianxing. Kalau benar-benar ingin bertarung dalam kelompok, keluarga yang memiliki banyak orang. Jinan tiba-tiba bertanya, apakah kamu termasuk dari keluarga yang? Yinia berkata dengan serius, itu pasti. Jinan berkedip lalu menjilat manisan haunya tanpa berkata apa-apa. Sebuah rencana besar diam-diam muncul di benaknya. Yinia mengambil alih keluarga yang. Dia menguasai peradaban Tianxing. Kedua teman bergabung dan menyebabkan kekacauan di seluruh alam semesta. Jinan sedang dalam suasana hati yang baik. Dia sudah melihat pemandangan di masa depan di mana dia dan Yinia mengendalikan seluruh alam semesta, jadi dia menepuk kaki indahnya dan berkata, panggang seekor domba untuk merayakannya terlebih dahulu. Yinia. Saat ini, Sander Ye masih melipat kisi-kisi ruang waktu tersebut, namun kini bebannya tidak terlalu berat dibandingkan sebelumnya. Selama proses pelipatan ini, melalui eksplorasi terus-menerus, pencapaiannya dalam ruang dan waktu juga sudah meningkat pesat. Selama periode ini, Yinia dan Jinan tidak mengganggunya, karena masih ada waktu 30 tahun lagi. Surga Lihen. Setelah Senot kembali ke Sekte Lihen dengan peta panjang Lihen, dia segera datang ke dunia khusus. Ini adalah tempat kultivasinya yang terpisah, dan orang luar tidak bisa masuk sama sekali. Senot tidak sabar untuk membuka peta panjang Lihen. Namun, saat dia membukanya, sinar merah tiba-tiba keluar darinya. Senot terkejut, dan aura yang kuat keluar dari tubuhnya tiba-tiba, tapi aura itu menembus auranya dengan mudah dan kemudian menghilang di antara alisnya. Bang! Tubuh Senot bergetar hebat dan membeku di tempatnya. Matanya berangsur-angsur menjadi bingung. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai bergetar hebat, seolah-olah sedang meronta. Senot tiba-tiba meraung dan melakukan perlawanan terakhir, namun tidak ada gunanya. Matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah tua, dan auranya berubah drastis. Senot perlahan menutup matanya. Setelah waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba dia mengambil peta panjang Lihen di depannya, lalu melangkah keluar, langsung sampai di kedalaman pegunungan terlarang surga Lihen. Tidak lama dia berjalan, sebuah altar kuno muncul di depannya. Di atas altar, ada peti mati darah. Peti mati darah itu dikelilingi oleh berbagai rune aneh yang dilukis di atasnya. Senot menatap peti mati darah itu, leluhur Lihen, kalau kamu bersedia berjuang untuk aliansi jalan jahat, maka aliansi jalan jahat bisa membantumu keluar dari tempat ini. Hening sejenak. Bang! Tiba-tiba, aura mengerikan muncul dari peti mati darah, dan aura kuat itu langsung mendorong Senot ribuan kaki jauhnya. Aliansi jalan jahat. Suara tajam dan keras tiba-tiba terdengar dari peti mati darah. Senot mengangguk, ya. Leluhur Lihen berkata sambil tersenyum sinis, Baltikiyu belum mati. Senot mengerutkan kening, matanya menjadi gelap. Leluhur Lihen berkata lagi, orang yang bisa membuat Baltikiyu membutuhkan bantuan untuk menghadapinya pasti bukan orang biasa, tapi itu normal. Bagaimana dia, Baltikiyu, bisa datang menyelamatkanku tanpa alasan? Dia sedang menggali lubang bagiku untuk melompat ke dalamnya. Senot berkata, kalau kamu berkontribusi baru kamu akan mendapatkan sesuatu. Kalau kamu setuju, katakan saja. Kalau kamu tidak setuju, kami tidak akan pernah memaksakannya. Leluhur Lihen terdiam.
Senot melanjutkan, setelah pertempuran ini, kalau kamu tidak mati, kamu akan bebas mulai sekarang. Tidak hanya itu, kamu juga bisa memiliki peta panjang Lihen ini lagi. Mau bertarung atau tidak? Leluhur Lihen tiba-tiba berkata, sepertinya aku tidak punya pilihan. Senot tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan segel gelap muncul di tangannya. Segel itu tiba-tiba terbang di atas peti darah. Detik berikutnya, seberkas cahaya hitam jatuh lurus ke bawah dan tenggelam ke dalam altar. Bang! Pada saat ini, seluruh altar tiba-tiba bergetar hebat, dan rune yang tak terhitung jumlahnya mulai menghilang sedikit demi sedikit di bawah pembornan cahaya hitam. Sekitar 1/4 jam kemudian, altar tiba-tiba meledak, peti darahnya pecah, dan cahaya hitam melesat ke langit. Senot perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah cahaya hitam. Di dalam cahaya hitam, seorang pria berjubah hitam perlahan keluar. Pria berjubah hitam itu memancarkan aura kekerasan dan niat membunuh yang sangat menakutkan. Leluhur Lihen. Nenek moyang surga Lihen saat itu. Leluhur Lihen perlahan menutup matanya, aku akhirnya bebas. Sudah hampir 100 juta tahun sejak dia disegel oleh orang itu. Ratusan tahun. Ekspresi leluhur Lihen tiba-tiba menjadi sedikit terdistorsi, dan ada aura yang sangat kuat di sekujur tubuhnya. Saat aura ini muncul, segala sesuatu di dunia mulai menjadi ilusi. Senot menatap leluhur Lihen, selamat. Leluhur Lihen tiba-tiba melihat ke arah Senot. Senot membuka telapak tangannya, dan peta panjang Lihen terbang di depan leluhur Lihen. Sesepuh Lihen meraih peta panjang Lihen dan berkata, apakah kamu tidak takut aku akan menarik kembali kata-kataku? Senot menggelengkan kepalanya. Ketua aula kedua bilang leluhur Lihen berbeda dari yang lain. Kamu angkuh. Kalau tidak, selama kamu menundukkan kepala, kamu tidak akan disegel begitu lama. Haha. Leluhur Lihen tiba-tiba tertawa, biarpun Balti Qiu licik, secara umum dia cukup baik. Senot berkata, dalam waktu 3 hari, silakan datang ke domain naik surga. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah menyaksikan kepergian, Senot, leluhur Lihen perlahan menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit berbintang. Sesosok muncul di matanya, ekspresinya jadi galak, tunggu saja kamu. Bang! Aura kuatnya langsung mengguncang seluruh surga Lihen hingga berkeping-keping. Domain naik surga. Balti Qiu duduk bersila di tanah, sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba membuka matanya, 3 hari. Sial, bagiku itu 3 hari, tetapi bagi orang itu adalah 30 tahun. Salah perhitungan. Bersambung.